Sinopsis. Jepang merupakan negara yang menjajah negara Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang memberikan suatu kebijakan yang sangat meresahkan dan membuat rakyat Indonesia semakin kesusahan. Sistem kerja paksa yang diketuai oleh Jenderal Kuniaki Koiso, Hitachi Imamura, dan Tanabe kian meresahkan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang terlibat perperangan dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat. Karena itulah Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dan pada akhirnya dibentuklah BPUPKI sebagai jaminan. Namun, para golongan muda mengetahui niat asli dari Jepang. Oleh karena itu terjadilah insiden penculikan Bung Karno. Bagaimana kiranya perjuangan tokoh-tokoh terkemuka dalam memerdekakan Indonesia? Inilah dia dokumenter Kemerdekaan Indonesia. Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun 1940 dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama minyak bumi, guna untuk mendukung potensi perang Jepang beserta industri. Pada saat itu, Jepang mengutus 3 orang jenderal, antara lain yang pertama, Jenderal Kuniaki Koiso, yang kedua, Jenderal Hitachi Imamura, dan yang ketiga, Jenderal Tanabe. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia dikarenakan janji manis yang diberikan oleh Jepang. Selain itu, Indonesia juga ingin membantu Jepang dalam perang Pasifik yang akan datang. Namun, setelah Jepang merebut hati dari rakyat pribumi, Jepang pun memanfaatkan empati dari rakyat pribumi dengan memperbudak mereka melalui sistem kerja paksa atau yang biasa dikenal dengan Romusa. Penindasan kejam yang dilakukan oleh Jepang bahkan lebih kejam daripada penindasan yang dilakukan oleh Belanda pada zaman penjajahan di Indonesia. Cepat kerja, jangan malas. Kau tidak mempunyai banyak waktu. Ayo kerja. Dasar pemalas, pantas bangsa kalian mudah untuk dibohongi. Kerja sana, kerja. Jangan sakiti bapak. Pergi kau, si ingusan. Bawa pergi anak kecil itu. Diam. Cepat selesaikan, atau kalian tidak akan dapat makan untuk hari ini. Ayolah, aku nggak ada waktu untuk ini. Makanan apa ini tadi? Enak. Siapa yang mengizinkan kalian makan? Aduh. Tapi Tuhan, kami belum makan selama 2 hari, serta bekerja terus siang dan malam. Siapa yang peduli? Hei, kami sudah membantu melawan sekutu. Berdasar tidak tahu diri. Kau tahu apa, Bapak tua? Sejak awal kami berada di bangsamu ini, memang kami sudah berencana untuk menguasai kalian demi kepentingan kami sendiri. Lalu, untuk apa kau meminta penghargaan? Kalau begitu, izinkanlah kami makan, agar kami bisa terus bekerja. Lihatlah bangsa-bangsa kami, yang makin hari makin berguguran, bagaikan pohon kering di musim kemarau. Apa? Makan? Kau bercanda? Tidak. Kami tidak bercanda. Berikan makanan dengan layak. Wahai bangsa pribumi, ketahuilah, sejak kami masuk ke negara kalian, kalian tidak lebih dari seorang budak. Tahu diri? Seharusnya kalian tahu diri, karena kalian terbebas dari bangsa Belanda. Sudahlah, bawa mereka pergi dari sini. Jadi umpan musuh atau apalah biar jadi lebih berguna. Apa bedanya Belanda dengan kalian? Setidaknya Belanda tidak lebih kejam daripada sistem kerja paksa kalian. Di sini kami kerja mati, tidak kerja juga mati. Jadi apa bedanya? Jawab aku, apa bedanya? Singkat cerita, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda mendengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Hal inilah yang membuat para golongan muda berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang harus digunakan sebaik mungkin dalam menjalankan kemerdekaan. Namun, lain halnya dengan para golongan tua yang menganggap bahwa kemerdekaan memerlukan waktu dan persiapan yang lebih matang lagi.
Sehingga terjadilah insiden di mana adanya penculikan antara Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta yang bertujuan mengasingkan keduanya dari Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang. Apakah kalian sudah mendengar kabar terbarunya? Belum, memangnya kabar apa itu, Bung? Barusan, saya dan Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio BBC London yang ada di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita sekarang sedang menguntungkan. Benar. Oleh karena itu, saya mengumpulkan kalian semua di sini. Momen kali ini dapat kita bisa manfaatkan untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita tolak berbagai hadiah kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh Jepang. Bung Darwis benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu kita harus meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, jika semua setuju, bagaimana jika Karna dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut keputusan kita semua. Baik. Setelah itu, rapat ini kita tutup dan kalian bisa kembali ke kediaman masing-masing sambil menunggu keputusan IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah Bung, terima kasih informasinya. Sampai jumpa di pagi hari dan kami pergi dulu. Wikana dan Darwis pun sampai di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, keduanya menyampaikan hasil rapat. Pada pertemuan itu, terdapat beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gerangan apa saudara kemari? Mari masuk. Silakan. Begini Bung, tadi Karl Soleh dan Soekarni mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya adalah para pemuda setuju untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dibicarakan Bung Darwis benar. Namun sebaiknya hal tersebut dibicarakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Tapi alangkah baiknya kita mempercepat memutuskan hubungan antara Jepang karena kemerdekaan adalah hak kita. Jepang tidak ada ikut pautnya sama sekali. Maka dari itu kami di sini ingin mendesak proklamasi dipercepatkan pada 16 Agustus 1945. Baiklah, untuk sementara waktu saudara pulang terlebih dahulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkan ini dengan yang lainnya. Baiklah Bung, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut kalian tentang permintaan para pemuda tadi? Sepertinya kita tidak bisa memenuhi keinginan para pemuda tersebut karena hal ini terlalu mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Sebaiknya kita pertahankan dulu PPKI untuk membicarakan hal ini. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus tahun 45, kita rencanakan adanya sidang PPKI untuk membicarakan naskah proklamasi kita. Rapat kali ini sampai di sini selesai. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pada pukul 12 malam, di Asrama Bakti Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri Soekarni, Chudancho Singgi, Yusuf Kunto, dan Khairul Salim. Begini menurut laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu dengan Soekarno dan Darwis. Sepertinya golongan tua menolak untuk mendengarkan keputusan kita walaupun sudah didesak seperti itu. Kita harus mencari jalan keluar untuk hal ini. Benar, apa ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Boleh saja, tapi di mana kita akan mengasingkan mereka Bung? Bagaimana jika dari Rengas Dengklok, sebuah kota Kawadenan Karawang? Karena di sana tempatnya markas peta bawah di bawah kendali Sudanco dan Subeno. Lokasi tersebut juga di bawah komando peta Purwakarta yang berhubungan erat dengan peta Daidan di Jakarta. Para pemuda setuju dengan saran dari Chudancho Singgi. Pada pukul 4 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok.
Rombongan ini dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Cidan Kasini. Mana pun mau bukan sampai ini, oi. Kita gendong sampai kapok. Kamu gua benawa. Berarti lo lu, aku udah tidak ada untuk dari ocehanmu itu. Jadi pasukan memang pada niat bantu kah? Mentang-mentang sudah terima mama doang, itu sudah ketika sudah kejadian, itulah mengapa tenaga kalian itu habis. Tolong, tidak kuat. Wih, berat nih. Mau pada kemana, wahai para pemuda? Dengar Denko, sudikah sekiranya memberikan kami tumpangan? Sudi, tapi bayarlah dulu. Mana ada, pasukan itu saja dirembak oleh Jepang. Boro-boro dibayar, disediain nanti sedikit enggak. Tahu? Aku juga nggak tahu, saudaraku. Tahu? Ada. Pak, kali ini kita nggak punya uang. Pas bang dulu, boleh kah? Aduh, buang-buang waktu saja. Kasbon segala lagi. Nggak usah naik sekalian. Bagaimana ini? Kalau kita telat bawa Bung Karno dan Bung Hatta Korea Dengklok, makin lama pula kita merdeka. Kenapa nggak bilang? Naik cepat. Uangnya? Kasbon saja. Rombongan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan juga Muhammad Hatta berada seharian penuh di Rengas Dengklok. Para golongan muda mencoba untuk meyakinkan Soekarno-Hatta supaya mempercepat penyusunan kemerdekaan yang sudah menanti di depan mata. Namun sayangnya, upaya ini berujung sia-sia. Karena wibawa dan karismatik keduanya membuat para golongan muda merasa segan untuk melakukan penekanan. Sebelumnya, kami mohon maaf karena telah membawa paksa saudara sekalian kemarin. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangkan kembali. Mau bersabar, Bung Soekarno. Kami tahu golongan muda tidak sabar, namun semuanya hanya butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semua dengan cepatnya. Saudara tidak perlu khawatir dengan semuanya. Pada akhirnya, Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudanko Singgi mengenai rencana segeranya proklamasi diadakan. Ini saja, saya akan secepatnya melakukan proklamasi segera setelah saya dipulangkan ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan segera ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sana. Sebelumnya terima kasih Bung Karno. Karena apakah saudara setuju proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Setuju, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Bungka akan menjemput Anda dan sekretaris pribadi Anda ke Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu, terjadilah kesepakatan antara para golongan muda dan golongan tua untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta. Awalnya, Soekarni menolak untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta, namun Ahmad Subarjo memberikan jaminan dan akhirnya Soekarni pun menyatakan kesetujuannya. Sekitar pukul 11 malam, rombongan dari Rengas Dengklok sampai dengan selamat ke Jakarta. Ketika Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maida, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Setelah Iwa Kusuma Sumantri dan Ahmad Subarjo mendatangi kediaman para golongan muda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida, terjadilah kesepakatan para golongan muda bahwa yang datang sebagai wakil para pemuda hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni saja. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida. Assalamualaikum. Ada programa saudara Ahmad Subarjo dengan Iwa Kusuma datang kemari. Silakan masuk terlebih dahulu. Selamat malam. Di
sini kami akan mengundang saudara sekalian untuk ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah ada Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tidak ada kesepakatan sama sekali untuk datang ke kediaman Laksamana Maeda? Benar, kata Sukani. Kami tidak ada niatan untuk datang ke rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu saudara Wikana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan dari tentara Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat untuk saudara ikut berunding, minimal perwakilan dari kalian. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Soekarni, BM Dia, dan juga Khairul Saleh untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita nanti? Bakso, baksonya rakyat Indonesia. Ada bakso urat, bakso telur, bakso ayam, bakso sapi, bakso kambing, dan bakso tikus pun ada. Bakso tikus? Belum kita bakso dulu nggak sih? Boleh deh, saya juga lapar. Dari kemarin saya belum makan. Udah diculik ke Rengas Dengklok, dipulangkan ke Jakarta, tetap aja nggak dikasih makan. Rasa tersindir saya, Bung. Ya, memang. Mang, bakso! Boleh Bung, baksonya Bung. 2 porsi ya, komplit baksonya. Nggak usah pakai bakso tikus. Nanti dibayar sama Soekarni dan Khairul Saleh. Loh, saya kena yang juga, Bung. Iyalah, masa enggak? Rugi dong. Oke, kita kembali ke laptop. Bukan. Zaman ini mana ada laptop. Kita kembali ke gambaran awal. Bagaimana naskah proklamasi kita berbunyi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik saudara Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saya Timali, tolong kau ketik naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam hari semalam orang Islam selalu sholat 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Tepat pukul 10 pagi, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Pak Mati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Naskahnya sudah siap, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak masa ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik. Pada Jumat pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan juga Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan juga pidato pendahuluan.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita untuk benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan para pemuka-pemuka Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia kata pendapat bahwa sekarang datangnya waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyampaikan kebulatan tekad itu dengan proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Merdeka! 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 Selamat siang pemirsa. Baru saja kita mendapat berita dari Jakarta bahwa Indonesia telah merdeka. Masih bersama saya, Toro Kusniro. Kembali kita sambut berita baru dari Indonesia. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hari Jumat pagi 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah resmi merdeka. Sebelumnya, hidup Indonesia. Merdeka, merdeka. Kemerdekaan ini telah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Terima kasih. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Akhirnya, Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Setelah melewati berbagai macam kejadian, mulai dari golongan muda dan golongan tua yang berselisih pendapat, penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, hingga perumusan proklamasi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itulah dia penampilan drama film dokumenter kemerdekaan Indonesia dari kelas 11 MIPA. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan film dokumenter kemerdekaan